Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala jum'ata sayyidal ayyam walladzi ja'ala ramadhana syahral mukarram. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul jalali wal ikram. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin ila akhiril ayyam. Amma ba'du fa ya ibadallah, usini nafsi wa iyyakum bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yaqulullahu jalla jalaluhu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, tidak ada untayan kata dan senandung kalimat yang pantas kita ucapkan melainkan puja dan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan, teriring salawat serta salam kepada junjungan kita Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kita sanjungkan, seraya berharap semoga amal ibadah yang telah kita laksanakan, yang sedang dan akan kita laksanakan, senantiasa dicatat sebagai amal saleh bernilai ibadah dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-haqirul faqir, selaku hamba Allah yang penuh dengan kekhilafan dan dosa, saya berwasiat khususnya untuk saya pribadi dan jamaah sekalian umumnya untuk senantiasa meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti memaksa diri kita untuk berusaha melaksanakan perintah Allah dan memaksa diri kita untuk berusaha menjauhkan sejauh-jauhnya larangan Allah Subhanahu wa taala. Seraya berharap semoga kita semua termasuk minal muttaqin, golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, bersyukur Allah takdirkan kita masih hidup di bulan suci Ramadan. Bersyukur Allah takdirkan kita menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada satu riwayat ketika malaikat Jibril alaihi salam berbincang-bincang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah perbincangannya, malaikat Jibril pun berkata kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, demi Allah, seandainya aku boleh minta kepada Allah, niscaya aku mohon kepada Allah agar aku dijadikan umatmu, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Rasul pun bertanya, "Ada gerangan apa wahai malaikat Jibril?" Jibril pun menjawab, "Karena kemuliaan yang Allah berikan kepada umatmu ya Rasulullah, yaitu kemuliaan bulan suci Ramadan." Dengan berkah kemuliaan bulan suci Ramadan, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, ingin menjadi umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa alaihi salam ketika mendapatkan kemuliaan dari Allah, menerima kalam dari Allah Subhanahu wa taala, lalu ada sedikit kebanggaan, bangga karena bisa berbincang-bincang menerima kalam Allah, lalu berkata kepada Allah, "Ya Rabb, adakah makhlukmu yang lebih mulia dari aku? Adakah makhlukmu yang lebih istimewa dari diriku?" Allah pun bertanya, "Ada gerangan apa wahai Musa?" Nabi Musa menjawab, "Aku mendapatkan kemuliaan menerima kalam dari engkau ya Allah. Adakah hambamu yang lebih mulia dariku?"
Allah pun menjawab, wahai Musa, ketika engkau menerima kalam dariku. Nabi Musa alaihi salam mendapatkan julukan Kalimullah, yang berbincang-bincang dengan Allah. Allah berkata dalam firman-Nya, wahai Musa, ketika engkau berbincang-bincang dengan diriku, itu ada 70.000 hijab, ada 70.000 dinding penghalang antara engkau dan aku. Sementara nanti di akhir zaman akan ada umat yang mulia, dia tidak ada jarak denganku, dia tidak ada dinding penghalang denganku, bahkan dia bisa bertemu denganku. Siapa dia? Dialah umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa keistimewaannya? Umat Nabi besar Muhammad yang bisa mengisi hari-harinya dengan ibadah di bulan suci Ramadan, bulan yang saat ini kita berada di dalamnya. Maka pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lisaimi farhatani." Ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa. Farhatun 'inda fitrih. Dia berbahagia ketika berbuka puasa. Wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Dan yang kedua berbahagia karena bisa berjumpa dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, nanti ada akhir zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukanya menguning, matanya layu, lehernya haus, perutnya lapar. Dialah umat istimewa yang akan bertemu denganku tanpa dinding penghalang." Semoga kita semua termasuk dari golongan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengambil hikmah dari ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia. Lalu Allah pun berfirman kepada Nabi Musa, "Ya Musa, inni a'taitu ummata Muhammadin nuraini kaila yadurruhum zulmatani." Wahai Musa, kata Allah, sesungguhnya aku berikan dua cahaya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaila yadurruhum zulmatani. Di mana dua cahaya ini? Agar tidak mengancam dua kegelapan. Nabi Musa pun bertanya, "Ya Rabb, man nuraini ya Rabb?" Ya Allah, apa dua cahaya yang kau berikan kepada umat Nabi Muhammad? Faqala Rabb, Allah pun berfirman dan menjawab, "Nuru Ramadan wa nurul Quran." Dua cahaya bagi umat Nabi Muhammad adalah nur atau cahaya bulan Ramadan, dan yang kedua adalah cahaya Al-Quran. Nabi Musa pun bertanya lagi, "Wa ma zulmatani ya Rabb?" Lalu kegelapan apa yang engkau maksud? Allah pun menjawab, "Zulmatul qabri." Yang pertama adalah kegelapan di alam kubur, wa zulmat yaumil qiyamah, dan kegelapan di hari kiamat. Ramadan mampu menjadi cahaya di alam kubur. Ramadan mampu menjadi cahaya di hari kiamat. Ramadan mampu menjadi cahaya dalam dunia dan akhirat. Masyaallah muslimin, jamaah salat Jumat yang mulia, maka di bulan Ramadan ada kejadian istimewa, yaitu proses nuzulul Quran, diturunkannya Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran menjadi cahaya di alam kubur, dan Al-Quran pula menjadi cahaya di yaumil qiyamah. Sama-sama kita manfaatkan bulan suci Ramadan untuk terus dekat lagi dengan kitabullah Al-Quranul Karim. Kalau sehari kita tidak mampu membaca satu juz, sehari tidak mampu membaca satu juz Al-Quran, usahakan agar kita bisa mampu membaca satu surat Al-Quran. Kalau satu surat tidak mampu kita baca dalam satu hari, persilahkan baca satu ainan. Kalau satu ainan Al-Quran tak mampu karena sibuk, repot, kerja dan lain sebagainya, silahkan kita baca bismillah saja. Kalau membaca bismillah saja tidak ada waktu lantaran sibuk dengan aktivitas keseharian,
silahkan lihat saja Al-Quran. Kalau lihat Al-Quran tidak sempat, tidak mampu karena sibuk dan repot, sentuh saja Al-Quran, sentuh. Kalau dalam sehari kita tidak mampu membaca 1 juz Al-Quran lantaran sibuk, lantaran repot, kalau sehari tidak mampu membaca 1 surat Al-Quran lantaran sibuk dan repot, kalau sehari tidak mampu membaca bismillah saja dalam Al-Quran, kalau sehari saja tidak mampu menyentuh Al-Quran, bahkan dalam sehari tidak bisa kita melihat Al-Quran, tanya dengan diri kita, dosa apa yang ada di dalam diri kita sehingga Al-Quran jangankan dibaca, sehingga Al-Quran jangankan disentuh, Al-Quran dipandang pun berat untuk kita lakukan. Tanya dengan diri kita, dosa apa yang ada di dalam diri kita. Semoga Ramadan ini bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan keringanan untuk melaksanakan segala aktivitas amalia hidup, khususnya di bulan suci Ramadan. Dan semoga Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalami wa abyanan nizam kalamullahil malikil alam. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. متى صلاة عين بنظر وأذن بخبر من يومنا هذا إلى يوم المحشر وعلى آله وصحبه مصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما حرم الله عليكم من الخطايا والأوزار وافعلوا الخيرات قبل الضيق والإعصار واعلموا أن الله تبارك وتعالى أمركم أمرا عميما وبدأ بنفسه تعظيما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضى اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات
ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا رافع الدرجات ويا شافي الأمراض ويا مجيب الدعوات ويا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين وأعلِ كلمتك إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه وزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.